Bab 36, Netherfire Ghost Claw. Dengan 1000 permata merah pada dirinya, Li Tianming sangat percaya diri. Sejak dia masih muda, ini adalah pertama kalinya dia menjadi kaya raya. Saya meminjam uang hari ini untuk menyelesaikan kesulitan saya saat ini. Tapi aku akan menepati janjiku untuk membayarnya kembali 10 kali dalam 1 tahun. Li Tianming menggoreskannya ke dalam hatinya. Dalam hidup, ada kalanya Anda harus fleksibel. Menjadi kuno dan keras kepala terkadang merupakan semacam kebodohan. Dia sangat menderita 3 tahun lalu. Jadi, sekarang dia adalah tuan kantong uang, dia tidak akan menganiaya dirinya sendiri. Di gudang Xing dan Chen, dia akan mengambil apapun yang dia inginkan, seni pertempuran apapun yang akan meningkatkan bakat pasangan itu hingga potensi penuh. Bloody Soul Hun adalah seni dengan peringkat binatang tertinggi. Mungkin saya bisa menghancurkan lawan saya dalam tes masuk, tetapi tes peringkat akan sulit. Akan ada banyak ahli jiwa dalam tes peringkat. Mereka semua akan melatih beberapa seni pertempuran dengan peringkat sumber. Petik 2. Seni pertempuran dengan peringkat sumber jelas lebih kuat daripada yang berperingkat binatang. Penguasaan mereka membutuhkan bakat, dasar yang baik, serta ki binatang yang cukup. Li Tianming mencapai repositori. Karena ukurannya, ia memiliki lusinan pintu masuk, masing-masing melayani arus pelanggan yang tak ada habisnya. Bisnis berkembang pesat terutama menjelang ujian masuk Flame Yellow Science Institute. Namun, tidak banyak yang di sini untuk seni pertempuran. Ujiannya lusa, dan ada batasan seberapa menit terakhir seseorang bisa. Pagoda banyak pertarungan 7 lantai adalah sebagian kecil dari gudang itu. Pagoda itu memiliki dasar yang lebar, dan semakin tinggi lantai yang Anda lewati, semakin sempit lantainya. Lantai pertama memiliki seni pertempuran peringkat binatang untuk dijual, sedangkan lantai kedua dijual dengan peringkat sumber. Dan lantai 3 dan seterusnya, art dengan tingkat persatuan dan tingkat surgawi yang lebih kuat telah tersedia. Itu bukan hal-hal yang bisa ditangani Li Tianming pada levelnya saat ini. Untuk seseorang seusianya, kemungkinan hanya keberadaan seperti Lin Xiaoting yang bisa menyentuh seni pertempuran itu dari lantai 3 dan di atasnya. Seseorang datang untuk membantu Li Tianming segera setelah dia memasuki lantai 3. Staf tempat penyimpanan Xing dan Tian telah menjalani pelatihan profesional dan tidak akan pernah menilai pelanggan dari penampilan mereka. Ignis Polis adalah tempat yang penuh dengan harimau berjongkok dan naga tersembunyi, dan siapapun, bahkan orang yang berpenampilan biasa, bisa menjadi ahli dalam penyamaran. Li Tianming memilih untuk mencari seni pertempuran sendiri karena dia ingin melakukannya di waktu senggang. Saat ini, dia puas dengan Thunder Fire Chain-nya. Itu bisa digunakan sebagai cambuk atau untuk melibatkan lawan. Li Tianming hanya bisa membayangkan betapa gagahnya dia akan terlihat dalam pertempuran dengan rantai melilit lengan kanannya dan lengan kirinya yang hitam. Dia masih mencari senjata pribadinya, jadi dia berpikir untuk mencoba menggunakan rantai. Li Tianming mendapat gambaran kasar tentang harga setelah 1 putaran di sekitar tempat. Untuk battle art dengan peringkat sumber, level dasarnya adalah untuk 50 giok bertanda kuning, sedangkan seni tingkat menengah untuk 200. Sangat mahal. Petik 2. Dia mengira 1000 batu giok bertanda kuning yang dia bawa sudah lebih dari cukup, tapi ternyata dia sepertinya hanya bisa membeli beberapa seni pertempuran. Dan yang lanjutan bahkan lebih mahal. Saya masih dalam tahap Bisvein, jadi lebih baik saya tidak menggigit lebih dari yang bisa saya kunyah. Petik 2. Kekhawatirannya bukanlah ketidakmampuan untuk menguasainya, melainkan ki binatang yang tidak mencukupi. Tidak peduli seberapa kuat battle art itu. Seni pertempuran dengan peringkat sumber menengah mungkin adalah batasnya untuk saat ini. Secara historis, itu adalah batas tertinggi bagi mereka yang mendapat peringkat 10 besar untuk ujian masuk. Li Tianming telah melalui ujian sebelumnya, jadi dia memilih untuk memilih seni gerakan terlebih dahulu. Seni gerak adalah salah satu opsi yang lebih murah dan yang dipilihnya bernilai 50 giok bertanda kuning. Jalan kaki meraj yang membingungkan. Seni pertempuran peringkat sumber menengah. Menciptakan klon ilusi yang dapat mengacaukan lawan. Menyamarkan kehadiran pengguna, mengaburkan batas antara kebenaran dan kepalsuan. Petik 2. Art gerakan ini dibagi menjadi baik seni bela diri dan bestial, sehingga duo ini bisa baik kereta di dalamnya. Itu jauh lebih baik daripada langkah hantu Li Tianming. Li Tianming melanjutkan. Sebelum dia menemukan seni pertempuran yang bagus untuk rantainya, dia menemukan seni cakar.
Tangan kirinya sekarang seperti cakar binatang yang lebih tajam dari senjata binatang. Oleh karena itu, dia ingin sedikit mengikuti jalur perkembangan itu. Ini juga akan berguna untuk cakar anak ayam yang kecil tapi menakutkan. Netherfire Ghostclaw. Seni pertempuran peringkat sumber menengah. Kembangkan Netherfire di dalam cakar. Netherfire berbisa sementara Ghostclaw menusuk. Senjata bestial tipe cakar diperlukan untuk penggunaan. Seni binatang pelengkap dapat digunakan oleh sebagian besar binatang buas, terutama spesies burung. Sekali terluka, Netherfire akan terus menyala sampai tidak ada yang tersisa. Petik 2. Li Tianming telah melihat seorang senior di institut menggunakan ini sebelumnya. Meskipun deskripsinya tidak jelas, itu pasti sangat kuat. Untuk seni pertempuran khusus ini, itu adalah kasus seni binatang yang lebih unggul dari seni bela diri, membuatnya bagus untuk anak perempuan kecil. Ini cukup mahal. Ini 150. Itu 3 kali lipat harga confounding Meraju Walk meskipun memiliki peringkat yang sama. Tetap saja, kekuatan ofensifnya adalah di antara yang terbaik dari seni pertempuran peringkat sumber menengah. 10 giok bertanda kuning cukup untuk bertahan seumur hidup bagi orang biasa. Jadi Netherfire Ghostclaw ini bisa bertahan 15 kali seumur hidup. Jika bukan karena bantuan pria misterius itu, Li Tianming tidak akan bisa membelinya bahkan jika dia menjual dirinya sendiri. Aku akan mengambilnya. Sekarang setelah dia memiliki adonan, dia harus rela menghabiskannya tidak peduli seberapa sakitnya, sehingga dia bisa bergabung dengan Heaven's Sanctum. Pagoda banyak pertempuran memiliki semua jenis seni pertempuran, dari pedang hingga tombak, pedang, dan tombak. Namun, rantai dan cambuk adalah senjata yang lebih unik. Toko lain bahkan mungkin tidak menyimpan seni pertempuran terkait, dan pagoda juga tidak memiliki variasi terbesar. Namun, dia berhasil menemukan 2 yang cocok setelah beberapa perbandingan. Pengikat jiwa Skyfire. Seni pertempuran peringkat sumber menengah. Ratusan batu giok peringkat kuning. Cocok untuk senjata bestial tipe cambuk dan rantai. Senjata itu menari seperti Skyfire, mampu mengunci lawan. Setelah tertangkap, melepaskan diri adalah tugas yang sulit. Petik 2. Seni pertempuran ini bukanlah seni ofensif, tetapi Li Tianming menghargai kemampuannya untuk mengendalikan kerumunan. Harganya juga mewakili kekuatannya. Namun, Li Tianming lebih menghargai seni lainnya. 9 baut terbang. Seni pertempuran peringkat sumber menengah. Ratusan 70 batu giok peringkat kuning. Terdiri dari 9 pukulan cambuk berturut-turut, masing-masing lebih ganas dari yang terakhir. Menyerang seperti hujan petir, art ini tidak bisa diblokir dan kekuatannya tak tertandingi di antara battle art peringkat sumber menengah. Petik 2. Itu bahkan lebih mahal daripada Netherfire Ghostclaw dan harganya mendekati beberapa seni pertempuran peringkat sumber tingkat lanjut, sebuah bukti kekuatannya. Meskipun 4 seni pertempuran yang dilihat Li Tianming mahal, dia sudah lama memutuskan untuk bangkrut. 470 giok bertanda kuning. Anda benar-benar menghabiskan setengah dari apa yang baru saja Anda pinjam sehari yang lalu. Benar-benar sampah, kata Ying Huo, merasa sedih. Semakin banyak Li Tianming menghabiskan, semakin sedikit dia bisa makan. Jika kamu mengoceh lagi, aku akan menemanimu untuk makan malam. Apakah kamu mengejekku? Anak ayam kecil itu melanjutkan keributannya di ruang binatang buas yang mengikat kehidupan. Hei, hati-hati. Jangan menginjak saudara-saudaramu. Li Tianming terkekeh. Dia memeriksanya sebentar. 1 telur itu meningkat aktivitasnya akhir-akhir ini, tetapi masih belum menetas. Dia menjadi tidak sabar. Akankah aku menjadi Beastmaster kembar saat menetas? Li Tianming merasa agak berharap. Seorang Beastmaster kembar mengacu pada mereka yang diberkahi dengan 2 binatang yang dapat mengikat kehidupan ketika mereka lahir. Itu tidak hanya memberikan peningkatan kuantitas, tetapi perubahan mendasar pada sistem simbiosis. Seorang Beastmaster kembar akan menerima manfaat dari budidaya 2 binatang. Karenanya, mereka akan jauh lebih kuat dari rekan-rekan mereka di level yang sama. Misalnya, di Beastvein tingkat 9, Beastmaster kembar akan memiliki total 27 Beastvein, dibandingkan dengan 18 Beastmaster biasa. 9 pembuluh darah binatang memungkinkan menyimpan lebih banyak ki binatang. Vena Beastmaster juga akan menerima 2 cetakan ulang dari Beast mereka, membuatnya lebih kuat lagi. Dan yang terpenting, seorang Beastmaster kembar melawan Beastmaster normal akan selalu menjadi 3 lawan 2. Bab 37, Twin Beastmaster.
Faktanya, semua Beastmaster kembar adalah ahli terkenal, dan mereka sering menjalani seluruh hidup mereka di bawah sorotan. Siapapun akan iri dengan Beastmaster kembar, dan Li Tianming tidak berbeda. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa dia bisa menjadi dirinya sendiri suatu hari nanti. Bukan hanya itu, dia masih memiliki 9 telur yang belum menetas, yang menandakannya sebagai Beastmaster decuplet yang sedang naik daun. Pikiran memiliki 10 binatang yang dapat mengikat nyawa saja sudah meluap-luap. Dalam sejarah Vermilion Bird, terdapat kisah-kisah tentang triplet Beastmaster, dan bahkan kemudian, itu hanyalah mitos tanpa bukti nyata. Memiliki 10 binatang buas di luar imajinasi siapapun. Satu-satunya hal yang diketahui Li Tianming dengan pasti adalah bahwa tubuhnya akan sepenuhnya dimodifikasi oleh garis keturunan 10 binatang buasnya, dan kekuatannya juga akan menjadi jumlah dari 10. Itulah manfaat dari budidaya simbiosis, di mana jumlah dan tingkatan makhluk yang dapat mengikat kehidupan menentukan bakat tuan mereka. Adapun mengapa Li Tianming tahu banyak tentang Beastmaster kembar, itu karena dia secara pribadi mengenal salah satunya. Orang itu tidak lain adalah musuhnya Lin Xiaoting, terkenal karena memimpin 2 binatang buas. Ini hanyalah langkah pertama dari balas dendamku. Li Tianming melihat 4 seni pertempuran di tangannya. Itu hanya akan menjadi lebih sulit mulai sekarang, tetapi dia siap untuk tantangan itu. Mu Qingqing juga ada di kota ini. 4 tahun lalu, mereka tiba di Ignis Polis bersama, membantu satu sama lain dan menyelesaikan ujian masuk bersama. Li Tianming mengira itu adalah hari-hari terindah dalam hidupnya. Tapi dia tidak pernah bisa berharap bahwa wanita yang paling dia percayai karena kekayaan dan kekuasaan, menikamnya dari belakang bersama dengan Lin Xiaoting. Dia membenci Lin Xiaoting, dan tentu saja dia membenci Mu Qingqing. Dia bukan orang suci, dan tidak akan menyembunyikan keinginannya untuk membunuh mereka berdua. Tidak ada ruang untuk negosiasi seputar itu, karena itulah satu-satunya cara dia bisa menghormati saudaranya, Midas, yang telah berjuang bersamanya selama lebih dari 1 dekade. Goldrock tidak pernah hidup atau berbakat seperti anak ayam kecil, tapi Li Tianming tahu bahwa dia berhutang nyawanya. Setiap bulu yang robek dari Midas pada malam badai itu seperti belati yang menusuk langsung ke hati Li Tianming. Kalau saja dia tidak mempercayai orang yang salah, jika saja dia cukup kuat. Li Tianming berdiri diam di gudang Xing dan Chen saat gelombang kilas balik dan kenangan menghantamnya. Sudah 3 tahun, dan dia akhirnya kembali ke kota ini. Dia mendekati mereka, dan mereka bahkan mungkin bertemu selama ujian masuk 2 hari kemudian. Li Tianming. Sementara dia masih tenggelam dalam pikirannya, Li Tianming mendengar seseorang menyebut namanya. Dia dengan cepat mengesampingkan ingatannya dan terkejut melihat beberapa wajah yang dikenalnya. Berdiri di belakangnya adalah seorang anak laki-laki yang tampak cemerlang dikelilingi oleh sekelompok pemuda pada usia yang sama, semuanya mempelajari Li Tianming. Dia tidak lain adalah tuan muda dari tempat penyimpanan Xing dan Chen ini, putra bungsu Sage Chen, Chen Yao. Mereka baru saja bertemu di Chen Chate kemarin. Kau tahu namaku? Li Tianming ingat bahwa dia tidak memperkenalkan dirinya selama pertemuan kemarin. Tentu saja, kamu memiliki reputasi yang cukup baik di sini. Chen Yao menjawab sambil menyeringai, menyebabkan kelompok itu terkekeh. Kebanyakan orang di sekitar sini tahu ceritamu, meskipun jika kamu tidak kembali, mereka pasti sudah melupakanmu sekarang, kata salah satu gadis di samping Chen Yao. Yinger, jangan bersikap kasar pada saudara Tianming. Tidak mudah bagi sampah seperti dia untuk mengumpulkan keberanian untuk kembali dan mempermalukan dirinya sendiri. Seorang anak laki-laki bertubuh besar setinggi 2 meter tertawa. Kelompok mereka semua lebih muda dari Li Tianming, mungkin seusia Liu Qianyang. Li Tianming tidak menyangka namanya begitu terkenal. Tampaknya Lin Xiaoting telah berusaha keras untuk mencemarkan nama baiknya. Chen Ying, Chen Ding, jangan mengejeknya. Jika dia memutuskan untuk bunuh diri karena malu, Anda semua bertanggung jawab. Chen Yao tersenyum. Saudara Yao pasti meremehkannya. Wajahnya cukup tebal untuk tidak mati karena malu 3 tahun lalu setelah kekejaman yang dia lakukan, gumam Chen Ying, menyebabkan kelompok itu tertawa lagi. Sangat menyedihkan melihat anak-anak dari keluarga terkemuka dibesarkan seperti ini, pikir Li Tianming. Chen Yao berjalan menuju Li Tianming, dan berbicara dengan nada mengancam, apakah nenek itu kemarin ibumu? Sungguh pemandangan yang mengerikan, jangan pernah kau membawanya mendekati ibuku lagi. Kamu tidak hanya kotor Chen Chate,
kamu juga menodai reputasi kami. Petik 2. Li Tianming tidak pernah bisa mentolerir siapapun yang berbicara buruk tentang ibunya. Meskipun dia awalnya tidak memiliki permusuhan terhadap tuan muda ini, dia telah berubah pikiran setelah kata-kata ini. Kemudian lagi, mereka berdua ingin bersaing untuk mendapatkan slot ke Heaven's Sanctum, menjadikan mereka berdua saingan selama ujian masuk. Chen Yao, ingatlah bahwa ada beberapa hal yang tidak boleh dikatakan. Anda tidak pernah tahu kapan Anda akan menyesali mereka, kata Li Tianming. Apa, maksudmu aku akan menyesal meremehkanmu dan ibumu yang sekarat? Chen Yao tertawa terbahak-bahak. Adapun kelompok di belakangnya, mereka sudah berguling-guling dalam tawa, seolah Li Tianming adalah sejenis badut. Pikirkan apa yang Anda inginkan, tetapi Anda akan segera melihat sendiri apa yang saya maksudkan. Li Tianming berkata, tidak terpengaruh oleh ejekan itu. Setelah semua hal yang dia lalui, dia tidak lagi terpengaruh oleh hinaan seperti ini. Li Tianming tahu lebih baik daripada siapapun, bahwa cara terbaik untuk membalas adalah dengan mengalahkan mereka ketika kesempatan yang tepat tiba. Apa asyiknya mengalahkan mereka sekarang, ketika dia bisa melakukannya selama ujian masuk di depan ribuan penonton, dan menghancurkan harapannya untuk memasuki surga suci? Apakah ini tantangan? Chen Yao memandang Li Tianming seolah-olah dia semacam idiot. Sungguh hal yang buruk. Sepertinya kecelakaan 3 tahun lalu telah merusak otaknya secara permanen. Kata Chen Ying. Brother Yao, menurutmu apa yang dilakukan orang bodoh ini di gudang? Lihatlah 4 battle art di tangannya, apakah menurutmu dia mungkin ada di sini untuk mencuri? Petik 2. Kamu benar, ini adalah area battle art peringkat sumber, masing-masing bernilai uang. Tidak mungkin dia mampu membeli keempatnya. Para pemuda tidak bercanda ketika mereka mengatakan itu, dan itu akan benar jika bukan karena bantuan pria misterius itu. Jangan biarkan dia mengambilnya, seseorang, kejar pencuri ini keluar dari gudang. Chen Ying mendesak. Hanya mengusirnya saja sudah cukup. Lebih baik kita memberinya pelajaran, komentar Chen Ding. Mereka mengira mereka bertindak pintar, dan memang benar mereka memiliki dukungan. Tetapi di mata Li Tianming, kesombongan dan penghinaan tidak akan pernah membawa mereka kemanapun dalam hidup. Atas kata-kata tuan muda itu, sekelompok penjaga mendekati Li Tianming, siap menerkamnya kapan saja. Pencuri. Li Tianming mendengus pada imajinasi mereka. Dia tidak bisa diganggu dengan anak-anak yang belum dewasa ini, terutama ketika dia berada di wilayah mereka. Tujuan utamanya hari ini adalah memilih seni pertempuran untuk dirinya sendiri. Ada banyak kesempatan untuk membungkam anak-anak nakal itu setelah dia menguasai mereka. Li Tianming berjalan menuju counter. Tentu saja, para kasir juga telah menyaksikan kejadian itu, dan mengawasinya dengan cermat. Sementara pintu keluar mungkin tepat di samping counter, Li Tianming akan naif jika dia pikir dia bisa lari untuk itu. Gudang Xing dan Chen diisi oleh para ahli terlatih yang dapat mengalahkan Li Tianming dalam hitungan detik. Di tengah perhatian semua orang, Li Tianming menyerahkan seni pertempuran kepada kasir. Itu saja, tolong kemasi. Para kasir mungkin memikirkan hal yang sama seperti para pemuda, dan salah satu dari mereka berkata, Tuan, tahukah Anda apa konsekuensi dari mengotak-atik tempat penyimpanan Xing dan Chen? Begini caramu memperlakukan pelangganmu. Betapa membuka mata. Saat dia berbicara, Li Tianming mengeluarkan kantongnya, mengosongkan isinya ke meja kasir. Permata merah berpola kuning berceceran di meja, dan Li Tianming hanya berhenti menuangkan setelah dia menghitung 407 permata. Li Tianming tersenyum, saya membayar untuk apa yang saya inginkan, bukan? Jika ini dianggap sebagai main-main, maka repositori akan memiliki cukup banyak orang untuk ditangani. Petik 2. Saat Li Tianming mulai menuangkan permata merah, para kasir sudah bingung. Itu berlaku untuk kelompok Chen Yao juga, yang siap melihat Li Tianming mempermalukan dirinya sendiri, tapi sekarang, mereka hanya berdiri di sana dengan bodoh. Li Tianming merasa geli. Tentu saja dia tidak akan memberitahu Chen Yao bahwa uang di kantongnya saat ini semuanya berasal dari ayah Chen Yao. Kemasi dan berhentilah membuang-buang waktuku, Li Tianming menekankan kembali. Ya, tolong beri kami waktu sebentar. Tempat penyimpanan Xing dan Chen memiliki peraturan yang ketat, dan bahkan tuan muda tidak dapat menghentikan Li Tianming selama yang terakhir mengikuti semua peraturan. Faktanya, Chen Yao sendiri harus membayar untuk apa yang dia inginkan dalam jumlah penuh,
karena pedagang Xing dan Chen bukanlah bisnis pribadi Sage Chen, melainkan serikat pekerja yang dijalankan oleh berbagai kelompok orang. Chen Yao dan teman-temannya hanya bisa menyaksikan Li Tianming berjalan melewati mereka dengan 4 battle art yang dia bayarkan. Ini setidaknya adalah seni dengan peringkat sumber menengah. Apa gunanya kau memilikinya, untuk mengisi bahan bakar kompormu? Chen Yao telah mendengar dari ibunya bahwa Li Tianming hanyalah Beast Vein tingkat ke-7. Li Tianming berbalik sambil tersenyum dan berkata, tentu saja, silakan mampir dan coba masakan saya setelah saya selesai. Lebih baik jangan kencing setelah mencobanya. Sebelum yang lain bisa bereaksi, dia sudah meninggalkan gedung. Astaga, mengapa dia berani mengejek saudara laki-laki lagi? Apa yang dia pikirkan? Chen Ying merasa itu tidak bisa dipercaya. Lupakan saja, kita seharusnya tidak menurunkan diri kita ke standarnya. Chen Yao menggelengkan kepalanya. Kalau dipikir-pikir, beberapa hal yang dia katakan hari ini tidak sesuai, dan mencerminkan dirinya dengan buruk. Lagi pula, mengapa singa harus repot-repot hanya dengan seorang yang lumpuh? Hari sudah siang ketika Li Tianming kembali ke penginapan. Dia tidak membuang waktu dan segera mulai membudidayakan, mengunyah permata merah sementara anak ayam kecil itu membimbing budidaya mereka. Li Tianming sendiri memanfaatkan waktu ini untuk mempelajari seni pertempuran juga, karena dia menjalankan jadwal yang sangat ketat. Setelah menggunakan lebih dari 100 permata merah berpola kuning, Li Tianming dan anak ayam itu akhirnya berhasil mencapai tingkat ke-8 dari tahap Vena Binatang. Adapun pinjaman kecil mereka, hanya 400 permata yang tersisa. Budidaya memang bisnis yang mahal, tetapi setidaknya mereka menggunakan uang itu dengan baik. Tak lama kemudian, hari ujian masuk telah tiba, dan sudah waktunya untuk menguji kemampuan mereka. Bab 38, Flame Yellow Stadium. The Flame Yellow Science Institute adalah sekolah paling terkemuka untuk para Beastmaster di seluruh Vermilion Bird, dengan sejarah yang bahkan lebih kaya daripada bangsa itu sendiri. Itu bukan hanya tempat untuk belajar dan berkultivasi, tetapi juga simbol kekuatan dan bakat. Sepengetahuan Li Tianming, bahkan pembangkit tenaga listrik seperti Lightning Manor, Xing dan Chen Merchantry, dan bahkan Vermilion Bird Clan, keluarga kerajaan, harus memberi penghormatan kepada institut. Sepanjang sejarah bangsa, pangeran dan putri yang tak terhitung jumlahnya telah menghabiskan masa muda mereka di institut. Kabar di jalanan adalah bahwa institut memiliki pengaruh seperti itu karena didukung di luar imajinasi siapapun. Dan di tengah-tengah institut, dikabarkan bahwa surga tempat suci adalah penguasa sejatinya. Tak perlu dikatakan, institut itu telah memelihara generasi Beastmaster tanpa akhir di Vermilion Bird. Itu menempati hampir setengah dari distrik utara ibu kota, dimensinya bahkan lebih besar daripada istana kekaisaran. Hari ini adalah hari ujian masuk 4 tahunan, dan Li Tianming telah tiba saat fajar menyingsing. Meski begitu, tempat itu sudah penuh sesak. Ini hanya tes masuk dan bukan tes peringkat, dan sudah ada banyak orang di sini. Ini jauh lebih ramai dari 4 tahun lalu. Bukan hanya pemilik Flame Yellow Order yang menunggu di sini, tapi lebih banyak orang tua dan pelayan juga. Banyaknya pembudidaya yang hadir menandai kekuatan dan kemakmuran Ignis Polis. Gerbang institut itu tidak seindah yang diharapkan orang. Desain sederhana, dengan hanya lempengan batu yang digunakan dalam konstruksinya, memberikan kesan kuno pada gerbang. Sesederhana mungkin, gerbang itu merupakan cerminan dari kekayaan warisan institut, tujuan untuk setiap dan semua Beastmaster di negara ini. 4 tahun lalu, Li Tianming tiba di depan gerbang ini, sangat ingin belajar sebagai murid institut tersebut. Dan hari ini, dia berdiri di tempat yang sama, tetapi dengan emosi yang sama sekali berbeda. Dia tahu bahwa 2 orang yang menghancurkan hidupnya 3 tahun lalu dinobatkan sebagai murid terbaik dari institut tersebut. Mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa Li Tianming kembali menghantui mereka. Tes masuk seharusnya cukup sederhana untuk Li Tianming. Yang perlu dia lakukan hanyalah bergabung dalam antrean dan menampilkan Flame Yellow Order-nya, dan setelah mendaftarkan namanya di counter, dia dapat memasuki kompleks untuk mempersiapkan ujian. Ada total 5 loket pendaftaran di luar institut, masing-masing dengan antrean panjang. Li Tianming melihat-lihat, dan menemukan kebanyakan orang dalam antrian adalah remaja berusia sekitar 15 tahun, yang sangat ingin mengetahui masa depan mereka sebagai murid institut. Li Tianming beruntung karena ulang tahunnya bulan depan. Seandainya ujian diadakan sebulan kemudian, dia akan didiskualifikasi karena berusia di atas 20 tahun.
Dari 5 counter, Li Tianming memilih counter Hall of Phoenix. Selain Heaven's Sanctum eksklusif, Flame Yellow Sions Institute dibagi menjadi 5 aula yang berbeda. 5 adalah Aula Manibis, Aula Phoenix, Aula Deep Blue, Aula Rudiment, dan Aula Keunikan. Mereka merekrut murid-murid yang masing-masing memiliki hewan darat, unggas, ikan, serangga, dan hewan unik yang dapat mengikat kehidupan. Burung Phoenix dimahkotai sebagai raja dari semua binatang burung, dan dari sanalah Hall of Phoenix mendapatkan namanya. Bersama dengan Aula Manibis, kedua aula tersebut memiliki warisan terkaya dan juga jumlah murid terbesar. Aula Phoenix merekrut tepat 500 murid setiap kali, tetapi ada lebih dari 1.500 pemuda yang ingin mendaftar di bawah aula tahun ini. Itu berarti hanya kurang dari sepertiga pemuda yang bisa masuk. Saat antrian memendek dan segera giliran Li Tianming, dia sangat terkejut melihat bahwa orang-orang yang berjaga di counter tidak lain adalah teman-teman lamanya dari 4 tahun lalu. Setelah kehilangan binatang buasnya, Li Tianming tidak lagi bisa berkultivasi dan karena itu dia meninggalkan kampus. Sedangkan untuk teman sekelas lamanya, mereka seharusnya sudah masuk ke kelas pekerja harian sekarang. Setiap 4 tahun, institut akan menerima murid baru dan kelompok sebelumnya akan lulus ke kelas berikutnya setelah menyelesaikan persyaratan tertentu. Ada 3 tingkatan kelas yang berbeda, kelas magang, kelas pekerja harian dan kelas elit, masing-masing berlangsung selama 4 tahun. Setelah 12 tahun penelaahan, para siswa dapat memilih untuk lulus atau melamar menjadi guru institut jika mereka memenuhi syarat. Menjadi guru di institut adalah posisi bergengsi yang dicari oleh sebagian besar murid kelas elit. Selama 3 tahun ini Li Tianming pergi, teman sekelas di kelompoknya telah berkultivasi dengan keras dan mungkin berhasil mencapai kelas pekerja harian dengan tahap spirit sos. Mereka yang belum memenuhi persyaratan akan dipertahankan di kelas magang. Di institut, dipertahankan adalah hal yang sangat memalukan. Anda tidak hanya akan menyia-nyiakan 4 tahun masa muda yang berharga, Anda juga akan menjadi bahan tertawaan bagi orang-orang di sekitar Anda. Institut juga memutuskan bahwa siswa hanya dapat menahan 1 kali, dan mereka yang gagal memenuhi persyaratan untuk kedua kalinya akan dikeluarkan dari institut. Kedua siswa yang berjaga di counter sekarang telah berkultivasi bersama Li Tianming selama setahun. Tapi mereka telah pindah ke kelas pekerja harian dan sekarang menjadi senior Li Tianming, ditugaskan dengan peran mendaftarkan ribuan pemuda dengan Flame Yellow Order. Li Tianming masih ingat nama mereka, tapi tidak begitu yakin apakah mereka masih ingat namanya sendiri. Anak laki-laki itu bernama Fang Zhao, dan gadis itu Lin Qingyu. Setelah kurang lebih 2 jam mengantri, akhirnya giliran Li Tianming. Dia menyerahkan Flame Yellow Order-nya, dan mengisi namanya di formulir. Baik Fang Zhao dan Lin Qingyu fokus pada dokumen dan tidak memperhatikan Li Tianming pada awalnya. Selanjutnya, Li Tianming dari Flame Haven. Fang Zhao membacakan daftar nama, dan tampak bingung sejenak. Dan ketika dia akhirnya mendongak dan melihat wajah Li Tianming, ekspresi bingung muncul di wajahnya. Li Tianming, ini kamu. Lin Qingyu mengenakan jubah oranye, butiran keringat mengalir di kepalanya karena panas yang membakar. Saat itu, semua orang adalah pemula dari kota yang jauh, dan mereka saling membantu sebisa mungkin. Li Tianming masih ingat ketika Fang Zhao diganggu oleh orang lain karena kepribadiannya yang pemalu, dan dialah yang membantu Fang Zhao melawan. Tapi tidak ada kegembiraan reuni di wajah keduanya sekarang, hanya syok. Tianming, apakah kamu serius? Lin Qianyu pasti memikirkan skandal itu 3 tahun lalu saat dia bertanya. Li Tianming tersenyum. Kenapa tidak? Saya masih memenuhi syarat untuk ujian, dan saya berhasil mendapatkan Flame Yellow Order dari Flame Haven lagi. Sekolah tidak mengatur bahwa saya tidak bisa mengikuti ujian masuk untuk kedua kalinya. Petik 2. Tapi kebinatang yang tak dapat dipisahkan seumur hidup sudah mati. Fang Zhao mendongak, wajah cemberut dalam. Sudah 3 tahun. Tahukah Anda seberapa banyak kelas kami ditertawakan karena Anda selama 3 tahun ini? Jika Anda masih akan mengacau di sini, kami tidak akan punya pilihan selain mengusir Anda. Petik 2. Untuk alasan apa? Saya memenuhi syarat, daftarkan saja nama saya. Li Tianming setenang biasanya. Setelah semua hal yang terjadi, dia sudah terbiasa diperlakukan seperti ini. Bagaimana saya bisa membiarkan seseorang tanpa binatang buas masuk? Li Tianming, 3 tahun telah berlalu dan kami sudah berada di kelas pekerja harian sekarang. Jika Anda masih ingin main-main,
jangan berharap kami menunjukkan belas kasihan hanya karena kami dulu teman sekelas. Fang Zhao mengancam. Oh, jadi senior dari kelas pekerja harian sekarang, hebat sekali. Li Tianming mengangkat ibu jarinya. Kesempatan terakhir, kamu pergi atau tidak? Fang Zhao tidak ingin lagi menghibur teman sekelasnya yang dulu. King Yu, apa menurutmu hal yang sama? Li Tianming menoleh ke gadis itu. Lin King Yu menggigit bibirnya, dan berkata setelah beberapa saat, sudahlah, aku tidak punya alasan untuk menolakmu. Anda memiliki Flame Yellow Order dan saya memiliki informasi di sini bahwa milik Anda valid, jadi Anda dapat masuk. Petik 2. King Yu, mengapa membiarkan pelawak ini masuk? Fang Zhao jelas tidak senang tentang itu. Dan apa hubungannya dengan Anda? Li Tianming menyela. Li Tianming, beraninya kau. Jangan lupakan perbedaan di antara kita sekarang. Fang Zhao terangkat dari kursinya. Setelah 3 tahun berkultivasi, dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Luar biasa, tolong tunjukkan perbedaan kami saat saya punya waktu luang. Li Tianming tidak akan membuang-buang waktunya untuk Fang Zhao saat dia menyelesaikan pendaftaran dan masuk ke institut. Jika bukan karena tugasku di sini, aku akan menunjukkan kepadamu seperti apa kultivasi 3 tahun itu, dasar sampah mesum. Fang Zhao tidak bisa meninggalkan posnya karena masih ada ratusan orang yang mengantri di depan mejanya, jadi dia hanya bisa mengutuk di belakang punggung Li Tianming. Li Tianming tidak akan bereaksi terhadap itu. Orang-orang seperti itu akan tetap sebagai pengecut, tidak peduli apa tingkat kultivasi mereka, dan Li Tianming tidak perlu takut. Dia hanya bisa meratapi waktu yang mereka gunakan untuk belajar sebagai kelas, dan bertanya-tanya apakah kelasnya yang lain akan memperlakukannya dengan cara yang sama seperti yang dilakukan Fang Zhao. Li Tianming mengikuti kerumunan ke dalam gerbang, di mana hal pertama yang terlihat dalam pandangannya adalah landmark dari institut tersebut, Stadion Flame Yellow. Tidak hanya itu tempat di mana murid mengasah keterampilan bertarung mereka, itu juga mengadakan semua jenis acara besar, salah satunya adalah tes peringkat terkenal. Di dalam stadion, ratusan arena batu ditempatkan di samping satu sama lain, masing-masing ditutupi dengan kerusakan dari pertempuran sebelumnya. Stadion ini dikelilingi oleh tiang siklik dengan ratusan ribu kursi yang diperuntukkan bagi penonton. Semua uji coba institut terbuka untuk umum, dan orang kaya dan terkenal di Ignispolis menjadi hobi menonton pertempuran di sini. Tentu saja, warga biasa juga bisa membeli tiket dan menyaksikan kemuliaan para murid di sini. Selain kursi terbuka, stadion memiliki ratusan kamar pribadi yang diperuntukkan bagi para elit bangsa. Kamar-kamar ini memiliki sudut yang lebih baik daripada tempat duduk biasa dan dapat melihat semua arena dengan jelas. Sepanjang sejarah Flame Yellow Science Institute, kisah para pahlawan yang tak terhitung jumlahnya dimulai di stadion ini, dan hanya berdiri di stadion ini dapat membuat darah murid manapun mendidih. Tes masuk hari ini, serta tes peringkat yang akan segera diadakan, semuanya akan dilakukan di sini. Ketika Li Tianming memasuki stadion, dia bisa melihat banyak orang sudah duduk di tribun, kebanyakan dari mereka adalah orang tua atau senior dari mereka yang mengikuti tes. Dia berharap beberapa kamar pribadi akan ditempati oleh orang-orang besar juga. Meski begitu, tes masuk bukanlah acara sebesar tes peringkat, jadi stadion hanya akan lebih sibuk selama tes peringkat. Namun, Li Tianming tidak akan pernah membayangkan bahwa ada 2 wajah yang sangat akrab duduk di tribun penonton sekarang. Mereka adalah pasangan, seorang pria parubaya yang megah dengan seorang wanita cantik di sisinya. Wanita itu sangat menarik perhatian, sosoknya yang menggoda menarik perhatian orang-orang yang duduk di sekitar mereka. Seandainya Li Tianming memperhatikan mereka, dia akan segera mengenali mereka. Mereka tidak lain adalah Li Yanfeng dan Liu Qing. Bab 39, Kepala Mentor Muan. Yanfeng, jangan khawatir tentang itu. Aku yakin Qianyang bisa menyelesaikan ujian masuk dengan mudah. Mungkin sulit baginya untuk mencapai Heaven's Sanctum, tapi pada levelnya dia pasti lebih bersinar dari kebanyakan orang di sini. Liu Qing berkata dengan tangan Li Yanfeng di tangannya. Maka semuanya baik-baik saja. Qianyang benar-benar anak yang baik. Li Yanfeng mengangguk. Dia tidak mungkin mencapai langkah ini tanpamu. Koneksi Anda yang memungkinkan dia mengambil alih posisi Flame Yellow Order Siri Haven kali ini benar-benar menyelamatkannya. Liu Qing memeluknya lebih dekat dengannya. Jangan sebutkan itu. Li Yanfeng menutup matanya, mencoba menemukan Liu Qianyang di antara kerumunan. Yanfeng, sejak ayahku meninggal karena kecelakaan,
keluargaku kehilangan pijakan di Lightning Manor. Sekarang Anda adalah bagian dari keluarga juga, seluruh keluarga kami harus bergantung pada Anda. Liu Qing berkata dengan lembut. Tentu saja. Kamu adalah istriku dan ini yang paling bisa aku lakukan untukmu. Li Yanfeng tersenyum sambil mengusap rambutnya. Pasangan itu menarik banyak perhatian dari orang lain, terutama tatapan iri yang ditargetkan pada Li Yanfeng. Itu membuat Li Yanfeng semakin yakin tentang keputusan masa lalunya. Dia telah mendapatkan istri yang cantik dan juga kekuasaan di Ignispolis, dan segalanya akan menjadi lebih baik dari sana. Oh, Li Tianming itu pasti ada di sini kan? Bagaimana dia akan bereaksi ketika dia menyadari bahwa untuk ujian tahun ini, mereka akan menguji kelas binatang buas itu terlebih dahulu. Liu Qing mengerutkan kening ketika dia memikirkan pemuda yang memberi mereka begitu banyak masalah. Sungguh menyia-nyiakan Flame Yellow Order. Binatang buas satu bintang yang muncul di Flame Yellow Stadium hanya akan membuatnya menjadi lelucon yang lebih besar dari yang sebenarnya. Li Yanfeng berkata dengan wajah lurus. Syukurlah kau sudah memutuskan semua hubungan dengan orang kasar itu, atau dia akan merusak reputasimu juga. Li Yanfeng mengangguk setuju. Secara kebetulan, dia melihat Li Tianming di kerumunan pada saat bersamaan. Yanfeng, apa yang kamu lihat? Liu Qing bertanya dengan penasaran ketika dia melihat Li Yanfeng menyipitkan matanya. Lihat di sana. Li Yanfeng menunjuk Li Tianming. Jadi dia benar-benar ada di sini. Sepertinya kita bisa mengantisipasi pertunjukan yang bagus dengan binatang buas satu bintangnya. Liu Qianyang mencibir dengan sinis. Li Yanfeng tidak bereaksi. Bahkan setelah memutuskan hubungan dengan Li Tianming, dia masih khawatir reputasinya sendiri akan dirugikan jika Li Tianming membodohi dirinya sendiri. Stadion Flame Yellow dibagi menjadi 5 bagian yang berbeda, untuk 5 ruang berbeda untuk melakukan tes masing-masing. Pandangan sekilas memberitahu Li Tianming bahwa Aula Phoenix dan Aula Manibis memiliki orang paling banyak. Dia telah menerima pamflet yang menjelaskan aturan tes masuk. Tes itu dibagi menjadi 2 segmen, yang pertama adalah tes tingkat dan tingkat kultivasi binatang buas itu. Tingkat budidaya binatang itu terikat pada tuannya, dan diuji dengan mengukur ki binatang dari binatang itu. Dari 1.600 siswa yang melapor di bawah Hall of Phoenix, hanya 1.000 dari mereka yang bisa masuk ke segmen berikutnya, tes praktik. Ujian praktis dilakukan dengan mengadu domba sepasang murid, dan guru dari Hall of Phoenix kemudian akan menilai murid-muridnya sesuai dengan itu. Menang tidak diperlukan untuk menghapus segmen ini, karena para guru mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia, bakat, dan ketahanan saat menilai. Ini memastikan bahwa semua keputusan yang dibuat tidak memihak dan dibenarkan ketika mereka memilih 500 orang terakhir yang bisa masuk ke aula. Dari 2 segmen ini, masing-masing akan menghilangkan sekitar 500 siswa, yang berarti memegang Flame Yellow Order tidak menjamin tempat di institut tersebut. Peraturannya hampir sama di 4 aula lainnya, satu-satunya bagian yang berbeda adalah asupan akhir. Aula Manibis merekrut 500, Aula Deep Blue 300, dan 2 aula lainnya masing-masing hanya merekrut 200 murid. Hanya ketika para murid menyelesaikan 2 segmen ujian barulah mereka menjadi anggota resmi institut, menandai mereka sebagai pemuda paling luar biasa bangsa dalam 4 tahun terakhir. Mempertimbangkan bahwa ada lebih dari 2.000 kota seukuran Flamehaven di Vermilion Bird, merupakan suatu kehormatan bagi sebuah kota untuk menghasilkan hanya 1 murid Flame Yellow. Bagi Li Tianming, kedua segmen itu bukan tendangan, dan dia hanya berharap gilirannya selesai dan selesai. Satu-satunya kekurangan saya adalah usia saya, dan itu bisa membuat saya kehilangan banyak nilai. Lagi pula, jika aku melawan seseorang dengan level yang sama tetapi 5 tahun lebih muda dariku, para guru mungkin masih mengecewakanku. Li Tianming berpikir sendiri. Beberapa saat kemudian, 5 aula telah melanjutkan dengan segmen pertama dari ujian tersebut. Di sudut yang dialokasikan ke Aula Phoenix, pengawas ujian adalah 10 kepala mentor. Para pembimbing utama memiliki lebih banyak kuasa dan pengalaman daripada para guru biasa institut, dan masing-masing dari mereka bertanggung jawab atas seluruh kelas. Misalnya, di Aula Phoenix, 500 siswa baru akan dibagi menjadi 10 kelas magang yang berbeda di bawah 10 mentor utama masing-masing. Setiap ketua pembimbing kemudian akan menugaskan guru biasa atau siswa senior untuk mengajari mereka berbagai aspek kultivasi. 4 tahun lalu, Li Tianming bergabung dengan salah satu dari 10 kelas magang,
Kelas Muan, dinamai sesuai dengan kepala mentor mereka, Muan. Baik Fang Zhao dan Lin Qingyu pernah menjadi bagian dari kelas Muan bersamanya. Li Tianming tidak terkejut melihatnya sebagai salah satu pengawas hari ini. Kepala mentor Muan adalah kencan impian bagi banyak orang di institut, sosoknya tinggi dan memikat. Dikatakan bahwa kekuatannya tidak dapat diperkirakan, dan dia hanya akan mendapatkan lebih banyak pelamar jika bukan karena kepribadiannya yang tegas dan ekspresi dinginnya. Sudah 4 tahun dan kelas Muan telah memasuki kelas pekerja harian, itulah mengapa dia akan merekrut murid baru hari ini. Kepala mentor adalah salah satu posisi paling bergengsi di institut, dan hanya ada 30 dari mereka di Aula Phoenix. Rumor mengatakan bahwa semua mentor utama, termasuk Muan sendiri, adalah lulusan dari Heaven's Sanctum eksklusif. Li Tianming selalu memiliki kesan yang baik terhadap kepala mentor Muan, yang sangat membantunya selama berkultivasi. Selama insiden 3 tahun lalu, dia tidak membenci Li Tianming seperti kebanyakan orang lain, tetapi malah bertanya apakah dia membutuhkan bantuan. Dia juga orang yang menyarankan dia meninggalkan institut secara sukarela, dan membantunya menyelesaikan dokumen. Tanpa dia malah akan dikeluarkan dari institut, yang akan melarangnya dari institut tersebut selama sisa hidupnya. Setiap murid harus melalui tes masuk dan bergabung dengan salah satu kelas magang. Tes peringkat hanya terjadi setelah itu, jadi lebih baik saya bergabung dengan kelas Muan dulu sebelum berpikir untuk bergabung dengan tempat suci. Li Tianming telah mengambil keputusan. Kemudian lagi, ketua mentor Muan adalah yang paling populer di antara anak laki-laki. Bahkan saat dia duduk bersila di meja pengawas, wajahnya tanpa ekspresi seperti biasanya, kakinya yang langsing dan cantik sudah cukup untuk membuat anak laki-laki ngiler. Oh Li Tianming, Anda menyesatkan Anda. Anak ayam kecil itu dan dia tahu apa yang sedang dipikirkan satu sama lain, meskipun itu masih dalam ruang hidupnya. Persetan, aku bersyukur atas semua yang dia lakukan untukku. Li Tianming menjaga wajah poker. Lalu kenapa kamu melihat kakinya? Nah, semua orang melihatnya, jadi mengapa saya tidak bisa? Li Tianming mengklaim dengan benar. Saat dia mengobrol dengan cewek kecil itu, Li Tianming tiba-tiba bisa merasakan 2 orang memelototinya. Dia berbalik dan menemukan seorang remaja bertubuh besar dengan seorang gadis yang jauh lebih kecil dari ukuran tubuhnya. Li Tianming, apa yang kamu lakukan di sini? Chen Ding mengejek, dengan Chen Ying berdiri di sampingnya. Li Tianming mengenal mereka dari pertemuan di tempat penyimpanan Xing dan Chen, tetapi tidak menyangka akan melihat keduanya di sini. Karena mereka berdua sedang mengantri untuk Hall of Phoenix, itu menyiratkan bahwa binatang buas mereka adalah Avians juga. Li Tianming mengangkat bahu, apakah saya tidak diterima di sini? Bukankah binatang yang seumur hidupmu sudah mati? Jangan bilang kau menggunakan fakta darah untuk membuat dirimu menjadi binatang buas sampah. Petik 2. Kudos karena melakukannya dengan benar pada tebakan pertama. Li Tianming memberinya acungan jempol. Apakah kamu benar-benar tidak tahu malu? Berani-beraninya Anda membawa binatang kotor yang diperoleh menggunakan fakta darah ke Flammea Science Institute. Chen Ying menimpali di satu sisi. Dan bukankah kamu terlalu lelah? Ekspresi Chen Ding menjadi lebih ganas. Berhenti mencampuri urusan orang lain. Kehadiran saya di sini berarti saya memenuhi syarat dan hanya itu yang perlu Anda ketahui, jadi diam saja dan tinggalkan saya sendiri. Li Tianming sudah muak dengan 2 bocah kasar ini. Apakah kamu sedang mencari perkelahian? Itu sudah cukup untuk membuat marah Chen Ding. Jika kamu menyerangku di sini, kamulah yang akan diusir dari institut oleh ketua mentor. Li Tianming mencibir. Aku akan berurusan denganmu Li Tianming, tandai kata-kataku. Kakak Yao mungkin tidak mengganggu dirinya sendiri dengan sampah sepertimu, tapi aku jauh lebih pemaaf. Aku bisa menghancurkanmu begitu kamu keluar dari kampus. Chen Ding menggeram seperti binatang yang marah. Betapa bodohnya kau memprovokasi keluarga Chen, kata Chen Ying. Maaf, apa yang kamu katakan? Telingaku secara otomatis menyaring suara badut. Li Tianming tertawa. Dalam hal membicarakan sampah, Li Tianming jauh lebih baik. Jika bukan karena Chen Ying menghentikannya, Chen Ding akan benar-benar menyerang Li Tianming sekarang, yang kemungkinan besar akan mengakibatkan pengusirannya sendiri. Tidak senang disebut badut. Bagaimana kalau kamu melihat baik-baik di cermin? Li Tianming menambahkan. Bagaimana dengan dirimu sendiri, orang mesum yang mencoba membius orang lain?
Apakah kamu sama sekali tidak malu? Chen Ying memarahi saat masih berpegangan pada Chen Ding. Jadi kamu ingat hobiku? Maka Anda sebaiknya berhati-hati, karena wanita muda seperti Anda adalah preferensi saya. Li Tianming melirik Chen Ying, menyebabkan dia menjerit ketakutan. Pembuluh darah Chen Ding hampir meledak, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Jangan khawatir. Dengan penampilanmu, itu akan membuang-buang obat-obatan saya. Li Tianming mengangkat bahu, sebelum pergi dengan suasana hati yang jauh lebih baik setelah menggoda kedua bocah itu, meninggalkan keduanya mengutuk dan mengumpat. Li Tianming lebih prihatin tentang ujian itu, karena akan segera gilirannya. Prosedurnya cukup sederhana. Setiap kepala mentor memiliki biji roh khusus yang dikenal sebagai bola bintang, yang mampu mendeteksi tingkatan makhluk yang dapat mengikat kehidupan. Meskipun hal ini dapat dilakukan hanya dengan melihat jumlah bintang di mata mereka, bola bintang jauh lebih tepat. Saat darah mereka menetes ke bola bintang, warna bola tersebut akan berubah untuk mencerminkan kelas binatang yang mengikat kehidupan. Ada total 7 warna berbeda, merah, oranye, kuning, hijau, biru, nila, ungu, sesuai dengan makhluk hidup dari 1 bintang hingga 7 bintang. Itu juga akan membagi setiap kelas menjadi 3 tingkatan yang berbeda. Misalnya, warna biru yang lebih terang akan mewakili monster bintang 5 tingkat rendah, sedangkan biru yang lebih tua akan mewakili monster bintang 5 tingkat tinggi. Ini tidak mungkin hanya dengan melihat jumlah bintang di mata mereka. Setelah itu, kepala mentor juga akan menguji tahap dan tingkat kultivasi binatang buas itu dengan secara pribadi memeriksa binatang itu. Dari apa yang bisa dilihat Li Tianming, setiap makhluk hidup di bawah bintang 5 telah ditolak, tidak peduli tingkat kultivasinya. Itu adalah aturan baru yang ditambahkan tahun ini yang membuat pemilihan menjadi lebih ketat. Saat itu, keributan muncul di stadion, datang dari Aula Manibis. Bahkan dari tempatnya berada, Li Tianming bisa melihat cahaya biru tua bersinar dari arah itu. Chen Yao, binatang yang mengikat nyawamu adalah Klinkuan Lion yang dibintangi Hex, binatang buas bersayap 6 bintang tingkat tinggi di tingkat ketiga dari tahap Spirit Sos. Pernyataan itu membuat orang banyak berseru dengan iri. Sejauh ini, dia memiliki tingkat kultivasi tertinggi serta binatang buas kelas tertinggi. Chen Yao berdiri di pusat perhatian, senyum tak terganggu di wajahnya. Seolah-olah dia telah mengantisipasi reaksi sebagai salah satu pemuda paling berbakat di negara ini. Betapa menakjubkan. Seperti ayah seperti anak. Sage Chen pasti bangga padanya. Petik 2. Chen bersaudara menyusul Li Tianming beberapa saat kemudian, dan Chen Ying tertawa, apakah kamu melihat Li Tianming itu? Lihat perbedaannya, dan kakak laki-laki baru berusia 16 tahun. Petik 2. Tapi Li Tianming tidak bisa mengganggunya, karena dia baris berikutnya di meja ketua mentor Muan. Babak 40, cahaya yang memesona. Hanya sedikit orang yang memperhatikan ketika Li Tianming pertama kali mendekati kepala mentor Muan. Misalnya, di salah satu kamar pribadi, para wanita di Chen Chat masih asyik membual. Kelompok ini terdiri dari wanita-wanita cantik dan terhormat, dipimpin oleh istri Sage Chen, Nyonya Suelan. Semua suami mereka adalah tokoh terkenal dari Xing dan Chen Merchantry, menjadikan mereka beberapa wanita paling kaya di Ignispolis. Sister Lan sangat alami dengan anak-anak. Kedua putra Anda sangat berbakat dan tampan, andai saja putra saya bisa mengambil selembar kertas dari buku mereka. Petik 2. Chen Hao dan Chen Yao pasti telah memikat begitu banyak gadis di Ignispolis. Seperti biasa, Suelan menikmati semua sanjungan yang diberikan padanya, posturnya yang sombong menunjukkan bahwa ini adalah gaya hidup yang dia cari. Kalian semua mungkin iri padaku, tapi kalian tidak tahu betapa aku telah berkorban untuk keluarga, menjaga anak laki-laki dan suami yang sibuk. Suelan berkata sambil tersenyum. Tentu saja, setiap pria sukses memiliki seorang wanita yang berdiri di belakangnya. Saya hanya berharap Yaoer bisa melakukan yang terbaik dan tampil sesuai standar. Kemudian ketika dia mendapat tempat pertama untuk tes peringkat, dia bisa memasuki surga suci dan berkultivasi bersama dengan Yaoer. Suelan sedang melihat ke dalam stadion, dan matanya dipenuhi dengan harapan untuk anak-anaknya. Sister Lan tidak perlu khawatir, dengan bakat Yaoer dia pasti bisa mendapatkan tempat pertama. Pujian para wanita semakin meningkatkan egonya. Suelan tiba-tiba teringat pada Wei Jing,
dan anaknya yang terlalu dewasa yang juga akan menghadiri ujian masuk. Di usianya, anak itu hanya berada di level ke-7 Bisvein, tidak mungkin dia bisa lulus ujian. Belum lagi binatang buasnya hanyalah seekor binatang buas. Suelan berpikir, senyumnya memudar hanya dengan memikirkan mereka. Aku menawarimu tempat tinggal ketika kamu datang memohon bantuanku, tapi kamu memilih untuk mengabaikanku. Sekarang anak Anda akan gagal dalam ujian dan Anda hanya tinggal selangkah lagi dari ranjang kematian Anda. Saya akan melihat bagaimana Anda menjaga martabat Anda. Petik 2. Secara alami, dia tidak menyuarakan pikiran jahatnya, dan para wanita di sekitar masih mengoceh tentang betapa hebatnya anak-anaknya. Sedikit yang dia tahu bahwa itu akan menjadi giliran Li Tianming untuk menguji binatang buasnya. Sementara dia merasa agak canggung untuk mendekati kepala mentor Mu Wan lagi setelah 3 tahun, Li Tianming masih cukup berani pada akhirnya. Dia duduk di belakang meja, gaunnya yang memeluk tubuh menonjolkan kontur yang menawan. Li Tianming berjalan dengan beberapa langkah cepat dan mengumumkan kehadirannya, "Kepala mentor Mu Wan, ini aku, Tianming." Dia mengamati bola bintang, dan pada awalnya tidak memperhatikan pemuda itu. Hanya ketika dia mendengar suaranya, dia melihat mantan muridnya itu, dan matanya yang tanpa emosi langsung tertuju pada Li Tianming. Setelah beberapa saat mengamati, dia akhirnya berkata, "Apa yang ada di kepalamu?" "Kembali untuk mempermalukan diri sendiri." Petik 2. "Tidak, saya di sini untuk kembali," jawab Li Tianming. Dia memiliki keraguan, tetapi dia tidak langsung memecat Li Tianming. Pada levelnya, pandangan sekilas bisa memberitahunya bahwa dia tidak kehilangan semua ki binatangnya bahkan setelah kehilangan binatang buasnya. "Ketua mentor, tolong lihat ini." Li Tianming memanggil anak ayam kecil itu dari ruang hidupnya, menandai pertama kalinya ia muncul di institut. "Betapa berbakti padamu, aku pasti sedang ingin makan malam ayam." Mu Wan mengerutkan kening. Tidak ada yang bisa dia lakukan kembali, jadi apakah Li Tianming ada di sini hanya untuk bermain-main dengannya? "Berhentilah bercanda, kepala mentor, cewek ini adalah binatang buas baru saya." Li Tianming membenarkan. Mata Mu Wan beralih antara cewek kecil itu dan Li Tianming. Dia bisa melihat bahwa dia sangat serius. "Baiklah, biarkan aku melihat apa yang kamu miliki untukku." Dia tidak lagi cemberut, dan malah meletakkan dagu di tangannya dengan santai. "Silakan lakukan." Li Tianming membawa Ying Huo ke bola bintang. Faktanya, saat Li Tianming memanggil binatang buasnya yang aneh, dia sudah menarik banyak perhatian. Misalnya, Chen Ying dan Chen Ding tertawa kecil di satu sisi, mengingat ini adalah pertama kalinya mereka melihat binatang Li Tianming. Apakah dia semacam komedian? Sebagian besar penonton hanya menggelengkan kepala. Siswa macam apa yang direkrut institut itu? Kepala mentor Mu Wan adalah satu-satunya yang mengamati Li Tianming dengan lebih tertarik daripada ketidaksetujuan. Dari apa yang dia ingat, Li Tianming selalu menjadi anak pekerja keras dan saleh selain insiden itu. Dia tidak berharap dia kembali setelah 3 tahun, terutama dengan ketenangan yang memungkiri masa mudanya. Dengan demikian, di bawah kesaksian para guru dan siswa dari institut tersebut, Li Tianming memotong kaki anak ayam kecil itu dan meneteskan darahnya ke bola bintang. Saat bola itu dipenuhi darah, itu mulai bersinar merah. 1. Merah, jadi ini monster bintang 1. Apakah ini lelucon terbesar dalam sejarah institut? Tapi sebelum penonton sempat bereaksi, bola itu tiba-tiba berubah warna menjadi oranye, dan sinarnya juga lebih terang. Umumnya, bola bintang akan menampilkan warna yang mencerminkan kelas binatang itu secara langsung, dan transisi warna seperti itu jarang terjadi. Dalam kasus ini, warna terakhir menunjukkan tingkat sebenarnya dari binatang itu. Seekor makhluk hidup berbintang 2 masih menjadi bahan tertawaan, tapi beberapa detik kemudian bola bintang itu berubah warna lagi menjadi kuning. Tunggu. Yang terjadi selanjutnya berada di luar pemahaman penonton. Warna bola bintang terus berubah, cahayanya terus meningkat. Segera, warnanya sudah hijau, menunjukkan bahwa anak ayam kecil itu adalah binatang buas bintang 4. Tapi pada saat berikutnya, bola itu berubah menjadi biru cerah, yang jauh lebih dalam dari kebanyakan remaja di sekitarnya. Sebagian besar pemegang Flame Yellow Order memiliki binatang buas bintang 5, yang darinya makhluk tingkat tinggi sudah dianggap sebagai binatang terkemuka di institut. Dengan warna biru cerah itu,
tidak diragukan lagi gadis kecil itu adalah binatang bintang 5 tingkat tinggi. Saat orang mengira itu sudah berakhir, bola bintang berubah menjadi nila muda. Indigo adalah tanda binatang buas berbintang 6, sama seperti Klinkuan Lion berbintang Hex yang dimiliki Chen Yao. Dari ribuan orang yang diuji oleh institut tersebut sejauh ini, hanya selusin dari mereka adalah monster bintang 6, dengan kebanyakan dari mereka adalah hewan tingkat rendah dan hanya singa Chen Yao yang tingkat tinggi. Sebagian besar binatang bintang 6 adalah makhluk yang luar biasa, dan sulit untuk membayangkan anak ayam yang lucu itu sebagai binatang bintang 6. Tetap saja, itu bukanlah akhir. Para penonton tersentak saat warna cahaya indigo bola bintang berubah menjadi lebih gelap dan lebih gelap, hampir mendekati ungu. Itu hanya bisa berarti bahwa anak ayam kecil itu adalah binatang bintang 6 tingkat tinggi, setingkat dengan singa peneliti bintang Hex. Mungkin anak ayam itu bahkan lebih baik, karena orang bisa dengan jelas melihat warna dari bola itu bahkan lebih terang dan lebih dalam daripada singa. Sama seperti kasus Chen Yao, cahaya terang telah mengalihkan perhatian seluruh stadion ke arah Li Tianming dan Ying Huo. Warnanya akhirnya berubah menjadi biru tua. Seandainya bola bintang terus berubah warna, kerumunan hanya bisa berasumsi bahwa bola bintang itu rusak. Lagi pula, binatang buas bintang 7 membutuhkan mana berkualitas tinggi untuk berkembang menjadi, dan hampir tidak mungkin untuk dilahirkan secara alami. Apakah bola bintang itu rusak? Sebagian besar penonton menatap Li Tianming dan gadis kecil itu dengan rasa ingin tahu, karena sulit dipercaya bahwa makhluk sekecil itu adalah binatang bintang 6. Beri aku bola bintang lagi, sekarang. Bahkan kepala mentor Mu Wan terkejut dengan hasilnya. Dengan bola bintang baru dan semua orang mengamati prosesnya secara intens, Li Tianming meneteskan setetes darah anak ayam kecil itu ke bola baru itu. Hasilnya sama, biru tua bahkan lebih cerah dari Chen Yao. Bola bintang yang rusak jarang terjadi, setidaknya 2 di antaranya tidak berfungsi bersama. Itu adalah bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa Ying Huo adalah binatang buas bintang 6 tingkat tinggi. Sebagai tindakan pencegahan ekstra, Mu Wan bahkan telah mengkonfirmasi 6 bintang di mata gadis kecil itu juga. Dalam hitungan detik, diskusi tentang Li Tianming menyebar ke seluruh stadion, karena kebanyakan orang di sana tidak tahu siapa pemuda itu. Tianming, kamu beruntung. Sangat jarang menemukan anak muda dari hewan liar bintang 6, dan saya cukup yakin fakta darah memiliki tingkat keberhasilan yang cukup rendah. Mu Wan menatap mata Li Tianming, ekspresinya benar-benar berbeda dari sekarang. Ketua mentor, orang mengatakan bahwa orang tampan cenderung cukup beruntung, dan menurut saya mereka benar. Li Tianming membuat lelucon. Lumayan, kamu sepertinya sudah dewasa. Sepertinya aku harus berbicara denganmu secara pribadi kapan-kapan. Mu Wan memejamkan matanya, pesonanya cukup untuk membuat pikiran siapapun tersesat. Hanya kami berdua. Mungkin akan berdampak buruk pada kita, dan aku takut dipukuli oleh pelamarmu, jawab Li Tianming sambil tersenyum. Aku terkesan kamu masih punya mood untuk bercanda. Apakah menurutmu segalanya akan menjadi lebih mudah hanya karena kamu memiliki monster bintang 6? Mu Wan tidak mengerti dari mana kepercayaan dirinya berasal. Dia, dari semua orang, tahu seberapa besar dampak insiden 3 tahun lalu, dan begitu namanya diumumkan, dia akan terlempar ke tengah badai. Tentu saja tidak, tapi aku sudah mempersiapkannya selama 3 tahun. Li Tianming berhenti tersenyum mendengar kata-kata ini, menatap Mu Wan dengan ekspresi tegas. Itu membuat Mu Wan semakin tertarik pada pemuda itu, dia tidak bisa membayangkan bagaimana seseorang bisa berubah begitu banyak dalam 3 tahun. Apa sebenarnya yang terjadi pada periode itu? Baiklah, saya harap Anda memberikan pertunjukan yang bagus. Mu Wan yakin bahwa dia tidak akan menaruh kepercayaannya pada orang yang salah. Dia hanya bisa berharap Li Tianming memiliki rencana yang bahkan tidak dia duga.